Ibu, Bapak, saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari raya kenaikan Tuhan. Kisah mengenai kenaikan Tuhan itu diceritakan secara baik dan detail di dalam Kisah Para Rasul yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Ibu, Bapak, bayangkan suasana hati para rasul. Suasana hati para rasul itu suasana hati yang sebetulnya bersedih. Karena sesudah merasakan sukacita bahwa Yesus guru mereka ternyata bangkit dari maut dan menemani mereka, lalu ternyata mereka harus menghadapi kenyataan bahwa guru mereka meninggalkan mereka, tidak lagi di tengah-tengah mereka. Maka itu suatu kehilangan sekali lagi yang dialami oleh para rasul. Maka kalau dalam bacaan pertama tadi dikisahkan bagaimana ketika Yesus terangkat, disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, Anda bayangkan ketika mereka masih menatap langit sesudah Yesus naik, dan itu sudah ditutup oleh awan, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, ini malaikat-malaikat ya, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Perkataan dari dua orang yang tiba-tiba hadir berpakaian putih itu mau mengatakan bahwa itu, Ibu Bapak, itu mau menunjukkan kisah akhir dari mau menunjukkan penutup dari karya keselamatan yang sudah dimulai oleh Kristus ini. Apa penutupnya? Ya, Yesus datang kembali dengan cara yang sama. Dan itulah akhir zaman. Jadi sudah dikasih tahu itu, penutupnya adalah Yesus akan datang untuk kali kedua. Ibu Bapak, ketika Yesus sang guru ini akan meninggalkan para murid, ia kemudian menjanjikan roh penolong yang sudah kita dengarkan dalam bacaan Injil hari Minggu yang lalu. Roh penolong yang akan menyertai selama-lamanya. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan ya, Anda bisa menata kronologinya. Yesus naik ke surga meninggalkan para murid, dan nanti diberitahu bahwa akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan pada saat yang sama, Kristus juga menjanjikan akan datangnya roh penolong, roh penghibur yang akan menyertai kamu, para murid, sampai akhir zaman. Jadi, para murid akan disertai oleh Roh Kudus sampai nanti Kristus datang kali kedua. Gereja saat ini, Anda, gereja di tahun 2026 dan entah sampai kapan, dan kita saat ini ada di masa ini, Bu Bapak, dalam perjalanan ini. Kita ini dalam penantian menunggu Kristus datang kali kedua, dan dalam penantian ini Roh Kuduslah yang menemani para murid. Anda para murid, saya para murid, kita adalah para murid. Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, sekarang sekarang mari kita berandai-andai. Anda pasti akan bertanya, Anda pasti berandai-andai bahwa jauh lebih enak bahwa Kristus pada waktu itu tidak naik ke surga dan menemani para rasul, bahkan menemani kita. Jauh lebih enak itu. Kristus
memang sungguh, bayangkan Kristus tidak pernah naik ke surga dan dia hidup selamanya di tengah-tengah dunia, usianya 2000 tahun dan terus menemani kita, itu mungkin jauh lebih enak. Mungkin jauh lebih enak. Sehingga kita kalau beriman kepada Kristus itu nampak yang kita ikuti. Oh, ini memang Yesus Kristus ini sungguh Allah, sungguh manusia, ini sungguh ilahi karena usianya panjang dan terus menemani kita. Tetapi Bu Bapak, kenapa Yesus Kristus naik ke surga? Tentu menyiapkan tempat untuk kita. Tetapi ia bertindak demikian supaya iman para murid, iman para rasul, iman gereja itu juga berkembang menjadi dewasa. Saya rasa lalu menjadi tidak seru ketika Kristus itu masih menemani kita dan kita masih merasa, masih minta Kristus tinggallah di tengah-tengah kami terus Kristus. Supaya mereka sungguh percaya. Mungkin jauh lebih mudah, tetapi iman kita tidak dewasa. Iman kita tidak dewasa. Nah, berbicara mengenai iman kita tidak dewasa, atau tidak adanya Kristus lagi bersama dengan para murid, kemudian Roh Kuduslah yang membimbing, menuntun arah gereja. Dan bagaimana itu membuat iman kita semakin dewasa, ini muncul dari saya bisa menyimpulkan itu bahwa memang baiklah Kristus tak lagi di tengah-tengah kita supaya iman kita dewasa. Itu nampak dari banyak pengalaman umat yang sampai kepada saya. Pengalamannya seperti ini. Hampir banyak, saya yakin semua umat ketika mengalami pengalaman sakit, pengalaman susah, pengalaman sesak, pengalaman gelap, pengalaman gagal, umat akan bertanya, kenapa Tuhan meninggalkan aku? Kenapa saya harus menghadapi situasi ini? Kenapa Tuhan meninggalkan aku? Bahkan bisa sampai pada kesimpulan, Tuhan itu tidak ada menemani aku. Seringkali kita seperti itu. Wah, itu banyaklah. Versi kisah umat beda-beda, tapi selalu berujung kepada kesimpulan itu. Pertanyaannya seperti itu. Kenapa terjadi pada saya? Kenapa Tuhan kok meninggalkan saya? Kenapa Tuhan mengabaikan saya? Jangan-jangan Tuhan ini melupakan saya dari sekian juta umatnya. Itu pertanyaan umat. Bu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, sampai di titik tergelap dari pengalaman hidup iman umat yang merasa ditinggalkan, bisa-bisa saja sampai pada kesimpulan, ya Tuhan, Kristus itu tidak ada, Tuhan tidak ada, tidak bersama-sama dengan aku. Karena faktanya kita juga tidak melihat Kristus sendiri. Kita tidak dapat menyentuh tangannya seperti para rasul dan para murid. Dan menjadi lebih berat bagi kita, percaya tetapi tidak melihat. Tetapi ya percaya dan tidak melihat, percaya meskipun tidak melihat, itulah namanya iman. Memang lebih mudah percaya dengan melihat. Maka bayangkan, Kristus tak pernah naik ke surga, dia keliling-keliling mengunjungi umatnya. Oh, itu percaya sekali, percaya sekali. Seperti para rasul. Maka para rasul ketika Yesus naik ke surga kan sedih. Kenapa? Ya tidak rela, maunya minta ditemani. Tapi kalau ditemani terus, ya iman para rasul juga tidak bertumbuh, tidak berkembang. Dan perkembangan hidup iman para rasul dan jemaat, itu Anda boleh percaya, boleh tidak, justru melalui penderitaan. Maka kalau Anda baca sejarah gereja perdana, itu memang pengikut Kristus itu dihantam dengan ujian, dengan tantangan, dengan penderitaan. Anda baca kan kalau dalam bacaan-bacaan pertama pada masa Paskah ini, dalam kisah para rasul, dikisahkan para rasul isinya itu di penjara, di penjara, kemudian dipersekusi, kemudian bahkan diancam mati, seperti itu, disiksa.
Tetapi setelah disiksa, disuruh diam, dipenjara, disuruh diam, diusir, disuruh diam, apakah para rasul kemudian berhenti mewartakan Kristus? Tidak, terus mewartakan Kristus. Karena mereka sudah melihat sendiri bagaimana Kristus itu hidup. Maka dalam bacaan pertama bunyinya seperti ini. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Ini tuh. Ia menampakkan diri kepada mereka dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi Kristus sungguh hidup. Itulah yang dipercaya oleh para rasul, karena para rasul melihat sendiri bahwa Kristus sungguh hidup dan mewartakan terus-menerus. Dan melalui penderitaan itu semua, itu justru membuat iman mereka semakin matang, kuat, dan sungguh dewasa. Bapak saudara-saudaraku yang terkasih, maka sekarang Anda boleh mengalami banyak pengalaman susah, sesak, gelap, tidak ada harapan, menyedihkan. Tetapi jangan sampai pernah jatuh kepada pernyataan bahwa Tuhan tidak hidup, Tuhan tidak ada bersama-sama dengan aku, Tuhan meninggalkan aku, atau Tuhan tidak nyata, bahkan Yesus Kristus tidak nyata. Kalau gitu, Dia tidak menolong aku, Romo, waktu aku susah, sesak, gelap. Kita bisa sampai pada kesimpulan itu. Anda bayangkan Anda berkata begitu kepada para rasul yang menjadi saksi kebangkitan Kristus dan 40 hari bersama dengan Kristus. Kalau Anda mengatakan itu kepada para rasul nggak terima, nggak terima. Karena mereka yang sungguh menjadi saksi. Ibu bapak, itulah namanya iman. Percaya namun tidak melihat. Kita percaya tidak melihat, tetapi berdasarkan kesaksian para rasul yang tertulis dalam Injil, dalam kitab suci, maka kita percaya bahwa Kristus sungguh bangkit, bahwa Kristus sungguh menyertai kita sampai akhir zaman. Maka ketika Anda dalam masa-masa susah, sesak, gelap, tidak ada harapan, anggaplah itu sebagai pendidikan dari Allah untuk mendewasakan iman kita. Iya, itu semua kita lalui. Tidak ada manusia yang hidupnya tidak menderita, tidak ada. Dan justru dalam penderitaan itu mendewasakan iman kita bila kita tetap setia dan percaya. Ibu bapak, Anda boleh kok tidak setia dan tidak percaya. Terserah, itu sikap pilihan Anda masing-masing. Tapi ketika Anda seperti mengambil sikap itu sangat bertentangan dengan iman kita bahwa Kristus menyertai kita sampai akhir zaman. Roh Kudus membimbing kita. Maka dalam masa-masa sesak, gelap, susah, tak ada harapan itu, alih-alih mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan meninggalkan saya, Tuhan tidak setia, atau bahkan Tuhan tidak ada, alih-alih demikian, berdoalah memohon Roh Kudus supaya kuat. Nah, akhir dari homili ini adalah Ibu Bapak, persis sesudah ini, besok ya? Jumat, kita memulai novena Roh Kudus. Itu novena pertama kali, Anda boleh punya banyak novena ya. Novena Hati Kudus, 3 kali Salam Maria, novena Yudas Tadeus, dan lain sebagainya, banyak ya. Jadi novena itu banyak sekali, berdasarkan para kudus juga bisa jadi masing-masing ada. Tetapi Bu Bapak, itu semua adalah turunan dari novena yang pertama. Apa novena yang pertama? Ya novena Pentakosta. Itu untuk pertama kali para murid berdoa selama 9 hari berturut-turut mengharapkan datangnya Roh Kudus. Maka sesudah kenaikan Tuhan bersama dengan para rasul, kita mengulangi kembali yang dilakukan oleh para rasul, berdoa memohon Roh Kudus. Bu Bapak, nanti ketika novena Pentakosta, sebagaimana biasanya kalau novena itu saya meminta permintaan ini, itu, dan lain sebagainya. Dalam novena Pentakosta yang diminta satu, Roh Kudus. Supaya Roh Kudus sudah cukup. Allah sudah cukup bahwa Ia akan kemudian mencukupkan. Dia akan mengatasi segala persoalan kita. Dia akan menguatkan kita. Maka Ibu Bapak, sesudah hari raya kenaikan Tuhan, ingatlah
untuk memohon Roh Kudus. Kita berdoa bersama, novena Roh Kudus, dan kita mohon kekuatan. Lebih-lebih bagi kita yang saat ini sedang merasa sesak, gelap, tidak ada harapan, putus asa, terjepit. Kristus mengatakan bahwa Ia menyertai kita sampai akhir zaman, Roh Kudus akan menyertai kita juga selama-lamanya. Kenapa Yesus mau mengatakan sampai akhir zaman? Karena nanti akhir zaman muncul lagi lakonnya. Siapa? Yesus Kristus guru kita. Sampai hari itu, Ibu Bapak, bertahanlah dalam iman kita, setia kepada iman kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.